Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Helianti Awalia dari program studi PGSD kelas P dengan NIM 2422411709, mata kuliah biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Biologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan. Pembahasan dalam biologi adalah berbagai hal yang berkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Slide berikutnya adalah respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi atau bernapas, proses pertukaran gas pada makhluk hidup dengan lingkungannya. Respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan oksigen di mana pada akhir dari prosesnya menghasilkan CO2 dan H2O. Sedangkan respirasi anaerob atau fermentasi merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen di mana pada akhir dari prosesnya menghasilkan asam laktat atau alkohol. Yang kedua, membutuhkan nutrisi atau makanan. Semua makhluk membutuhkan makanan atau nutrisi untuk sumber energi, membangun tubuh, mengatur aktivitas fisiologi lainnya. Jenis atau zat makanan, cara memperolehnya berbeda-beda tergantung jenis makhluknya. Autotrof, makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri dari zat anorganik menjadi organik melalui fotosintesis. Heterotrof, makhluk yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan memperoleh makanannya dari makhluk hidup yang lain. Contohnya herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, bergerak. Setiap makhluk melakukan gerak sebagian atau seluruh bagian tubuhnya dari suatu posisi tempat ke posisi tempat yang lain. Gerak merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap rangsang. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses bertambahnya berat atau isi jaringan tubuh yang sifatnya irreversibel. Yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses menghasilkan keturunan. Contohnya, ovipar bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Yang keenam, iritabilitas. Iritabilitas adalah kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan dan manusia memiliki alat indera yang peka terhadap rangsangan seperti cahaya, bunyi, bau, rasa, atau sentuhan. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa metabolisme yang tidak terserap oleh tubuh. Zat tersebut dikeluarkan karena bisa berbahaya dan meracuni tubuh. Yang kedelapan, adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Adaptasi pada makhluk hidup dibedakan menjadi adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Adaptasi ini menjadi salah satu penyesuaian diri yang cukup sulit diidentifikasi sebab proses ini terjadi di dalam tubuh. Adaptasi fisiologi adalah jumlah hemoglobin atau sel darah merah orang yang tinggal di pinggir pantai lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah hemoglobin orang-orang yang tinggal di pegunungan.